oleh mantan Bupati Ibu Neneng Hasanah Yassin. Ada beberapa hurufnya yang roboh, miring gitu ya. Ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Enjot-enjotannya ini hilang sebelah ya. Ini sadelnya udah hilang, entah kemana. Digondol kalong kali ya. Minim ruang parkir, ini menjadi kontradiktif ya. Ketika taman kota ini pada dasarnya adalah tempat untuk orang berkunjung. Paling tidak lah ya Pak ya, paling tidak. Ketika sudah berani membuat, baiknya mbok toh ya ada yang merawat. Saya nggak melihat adanya beberapa petugas yang merawat Taman Kota Pilar ini. Mungkin kalau saya bawa anak ke taman ini, saya akan berpikir berulang kali ya. Energi yang saya sampaikan pada dimensi ini bukan untuk. Di awal tahun 2023 kemarin, saya berkesempatan mengunjungi Taman Kota Pilar yang sudah diresmikan sejak tahun 2015 oleh mantan Bupati Ibu Neneng Hasanah Yassin. Keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Hal apa saja yang saya dapati ketika saya berkunjung di awal tahun 2023 ini di Taman Kota Pilar? Mari kita mulai. Awal kemunculan Taman Kota Pilar ini sebenarnya disambut apik ya bagi warga Cikarang, terutama para vlogger, YouTuber, juga di platform media-media sosial yang mengangkat Taman Kota Pilar ini sebagai salah satu tujuan yang layak untuk dikunjungi dengan nuansa taman kotanya yang dibuat, yang kalau kita lihat konsepnya memang dibuat untuk ramah anak-anak ya, dengan adanya wahana bermain anak-anak seperti enjotan ya, enjotan gitulah kalau bahasa Cikarang ya, enjotan atau jungkat-jungkit, lalu ada ayunan dan seterusnya. Jika dilihat konsepnya memang dibuat untuk ramah pengunjung, ramah anak-anak, tempat yang menarik untuk bisa melepas penat di tengah hiruk pikuknya kota Cikarang. Yang pertama, saya patut mengapresiasi bahwa ada keinginan untuk memberikan kenyamanan pada warga Cikarang, memberikan tempat yang sejuk untuk bermain di tengah hiruk pikuknya kota ya tadi ya. Nah, namun pada dimensi kali ini saya mencoba membuka pandangan kembali bagi pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya yang berwenang atau berkaitan dengan Taman Kota Pilar ini ya. Kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Jauh dari kata layak untuk sekedar disinggahi, apalagi untuk mengharapkan nuansa rileks santai di tengah-tengah taman kota ini. Karena kondisinya saat ini ya seperti ini. Yang pertama adalah akses masuknya yang berada tepat di pinggir Jalan Gatot Subroto atau di bawah flyover itu ya. Minim ruang parkir, baik itu kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Mungkin ini konsepnya bagi warga sekitar untuk berjalan kaki kali ya. Akses yang kurang mendukung bagi para pengunjung, ini menjadi kontradiktif ya. Ketika taman kota ini pada dasarnya adalah tempat untuk orang berkunjung. Sedangkan untuk orang berkunjung saja, akses masuk atau lahan parkirnya pun sangat minim ya. Lalu yang kedua, minimnya perawatan atas Taman Kota Pilar ini. Ya paling tidak lah ya Pak ya, paling tidak. Ketika sudah berani membuat, baiknya mbok toh ya ada yang merawat. Dengan berkunjungnya saya berkali-kali ke taman ini, saya tidak melihat ada pihak yang terkait menempatkan petugas atau pekerja yang bertugas merawat Taman Kota Pilar ini ya. Saya nggak tahu nih kalau kesehariannya atau di beberapa tahun terakhir mungkin ada petugas yang bertugas merawat Taman Kota Pilar ini, saya nggak tahu. Cuman saya dalam beberapa kali kunjungan dari tahun ke tahun, saya nggak melihat adanya beberapa petugas yang merawat Taman Kota Pilar ini. Baiknya ya untuk pihak terkait yang berwenang dalam mengelola ini, yang mau dipikirkan lah Pak, konsep merawatnya ketika Anda sudah membuat, baiknya konsep merawat pun Anda tekankan. Paling tidak kan dengan adanya petugas yang
merawat ini dapat menyerap beberapa tenaga kerja ya. Juga taman ini akan jauh lebih terawat. Nah, kondisinya yang saat ini terbaru update di awal tahun 2023. Saya ambil di lokasi ya seperti ini. Dari font tulisan Taman Kota Pilar ada beberapa hurufnya yang roboh, miring gitu ya. Lalu melihat kondisinya dari beberapa tanaman yang ditata, mulai banyak yang over ketinggian, lalu banyaknya juga sampah, baik itu sampah plastik, juga sampah yang dihasilkan dari daun-daun kering di sekitar ya. Lalu ada tumpukan karung limbah apa ini, entah apa ini, saya juga kurang tahu. Lalu juga ketika kita masuk sedikit ke tengah itu wastafel umumnya, fasilitas yang disediakan dalam Taman Kota Pilar ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya, juga ditambah coretan-coretan pihak tak bertanggung jawab ya ini ya. Vandalisme tidak layak untuk dilakukan, mengingat ini fasilitas umum. Marilah kita jaga ya, walaupun belum ada yang merawat, setidaknya kita tidak menambah coret-coretan vandalisme seperti ini ya. Yang kedua juga saya menyoroti fasilitas atau wahana bermain anak yang digadang-gadang awalnya ini taman kota ramah untuk anak-anak. Kita lihat seperti ini kondisinya, enjot-enjotannya ini hilang sebelah ya. Kalau kita di sisi kirinya masih ada tiangnya, yang kanannya udah semplak ini, somplak separuh hilang. Ini kan dari besi ya, kok bisa patah begitu ya? Patahnya juga separuh lagi. Sisi kanannya, sisi kirinya masih ada. Ayunannya juga udah ya tak terawat. Lalu juga ada ini apa nih, sepeda-sepedahan untuk berolahraga ini ya. Wahana sepeda dari besi yang untuk mungkin diperuntukkan untuk yang beraktivitas olahraga kecil ini ya. Ini sadelnya udah hilang, entah kemana. Digondol kalong kali ya. Kalong doyan besi zaman sekarang. Lalu ini apa nih, treadmill kayu ya ini ya. Ya ini juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya, ini sudah sangat tidak layak. Begitu juga dengan lantai-lantainya, lantai setapaknya di areal sekitar taman ini sudah sangat memprihatinkan, tidak layak, banyak kegompalan, kerusakan di sana sini yang mungkin kalau saya bawa anak ke taman ini, saya akan berpikir berulang kali ya ngebawa anak saya di sini. Coba bayangkan gompalan atau rusaknya bongkahan-bongkahan lantai di taman ini yang ya kan ada bagian yang tajam. Ya ini sangat tidak ramah untuk anak-anak ya. Sangat tidak ramah. Begitu pula dengan wahananya tadi yang kita lihat banyak yang rusak, menimbulkan karat, lalu banyak sisi-sisinya yang tajam. Ini sangat nggak ramah untuk anak-anak. Bahkan untuk sekedar kita nongkrong menikmati ya sekedar minum kopi aja di sini nih, menurut saya sangat-sangat tidak layak. Menurut saya energi yang saya sampaikan pada dimensi ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Kita pun peran masyarakat baiknya menjaga kehadiran taman kota ini. Namun pada ujung tombaknya adalah bapak-bapak yang berwenang dalam mengelola atau merawat Taman Kota Pilar ini, agar kedepannya bisa ya paling tidak adalah 3-4 orang yang ditugaskan untuk merawat taman kota ini. Dengan begitu juga kan menyerap tenaga kerja yang mungkin bisa diprioritaskan bagi warga lokal yang bekerja. Lalu aksesnya juga yang tadi sudah saya sempat singgung di awal, dengan sangat tidak ramahnya akses parkir yang tidak memiliki lahan parkir sama sekali tidak ada, paling ya di pinggir jalan Gatot Subroto itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari kondisi yang memprihatinkan Taman Kota Pilar ini bisa diatasi oleh pihak yang berwenang ya. Kembali lagi menjadi layak, dan juga mungkin ada sedikit tambahan gagasan ya dari saya ketika nanti sudah mencapai tahap adanya perawatan yang serius dalam pengelolaan Taman Kota Pilar ini, mungkin bisa dilakukan kegiatan-kegiatan ringan di akhir pekan. Mungkin bisa menjadi hal yang menambah sedikit
menjaga eksistensi Taman Kota Pilar ini ya, dengan adanya sedikit kegiatan yang dilakukan di Taman Kota Pilar ini ya, entah itu gelaran pedagang jajanan warga sekitar yang ada di Taman Kota, atau pelaku UMKM, entah itu kerajinan home industry yang ada di Cikarang bisa dipamerkan di Taman Kota Pilar ini. Mekanismenya ya mungkin bisa dikonsepkan secara matang dengan mempertimbangkan konsep kenyamanan tadi ya. Ya paling tidak dalam kegiatan ringan di akhir pekan ini dapat menjaga eksistensi Taman Kota Pilar ini agar menjadi perhatian atau menjadi di dalam pikiran kita, ini adalah taman kota atau tempat yang layak kita kunjungi karena menawarkan sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Itu hanya sedikit gagasan saja yang mungkin bisa diterapkan ya. Namun yang saya harapkan mungkin pengelolaan dan perawatannya saja ya yang harus difokuskan terhadap Taman Kota Pilar ini, agar ya benar-benar Taman Kota Pilar ini benar-benar menjalani fungsinya sebagai tempat yang layak untuk disinggahi ataupun warga sekitar yang ingin berjalan-jalan sore ria gitu kan. Setelah dari Taman Kota Pilar ini ya membawa pulang kesenangan ya, bukannya membawa pulang sekantong hal yang memprihatinkan terhadap tempatnya. Apalagi ini kan kalau pada nuansanya libur nasional atau lebaran gitu ya, menjadi jalur utama bagi para pemudik. Ini kan bisa menjadi kesan yang dibawa bagi para warga di luar Cikarang ya. Nggak sengaja ngelihat Taman Kota Pilar ini yang tampak dari luar memang ini seperti taman. Ketika dimasuki atau ingin sekedar melepas lelah di sini, kok penampilannya atau penampakannya seperti ini ya. Ini kan kesan-kesan yang sangat tidak diharapkan bagi orang luar Cikarang. Ini membawa kesan yang ya sangat tidak berkesan buat dia ya. Beda halnya dengan nanti jika sudah dilakukan perawatan, dikelola dengan baik. Ketika ada warga di luar Cikarang singgah di taman kota ini, pun kota Cikarang akan terlihat lebih berkesan, akan selalu berada di dalam pikirannya bahwa akan kembali lagi ke Taman Kota Pilar ini. Mudah-mudahan tidak saja pihak yang berwenang, dalam hal ini juga kita sebagai warga Cikarang bisa mendukung nanti ke depannya untuk perawatan dan kelestarian Taman Kota Pilar ini agar berfungsi kembali menjadi layaknya taman kota yang layak untuk disinggahi. Demikian program Ikan Sepat pada video kali ini. Saya Prasanggi, salam tuang rasa, tuang cerita.